Hari ini hari Jumat tanggal 15 November 2024, Minggu pekan biasa yang ke-32. Mass intention from Madam Madeleine's family and coaching for health business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my four boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefandi, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika, Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Calimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga Ibu Teresa Yeni di Jakarta, dan juga untuk keluarga Ibu Teresa Liubun Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli Bapak Stefrana Kunadi di Makassar, jadi untuk Ibu Camei Pong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati Yusuf Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius, dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Adisto dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Pernadilim, dan juga untuk keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta, dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Mei di Kucing, dan juga untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sister Acen Arman Siujung dan Hui Chen, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok Akwe Yevita, Jeften Liung, Jefliani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Ati Sylvia Asiasel, Priscilla Chamber Drexel, Christian Crescencia di Kucing Sarawak, dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garin dan Ana Jucu, dan juga untuk Anti Rita Kamilus dan Uncle Filipus Kim di Pinampang, Sabah, Malaysia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran, dia memiliki Bapa maupun Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil,
banyak merenungkan perutusan Kristus. Semakin tua, semakin sering mengulang-ulang. Marilah kita saling menaruh cinta kasih. Cinta kasih itu dilukiskan sebagai hidup sesuai perintah Tuhan. Itulah yang paling penting. Ia menyebut sebagai perintah baru dengan motivasi. Marilah kita saling menaruh cinta kasih, sebab Yesus telah mendahului kita mengasihi. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankan kami dalam diri Yesus Putra-Mu menikmati cinta kasih Putra-Mu kepada umat manusia. Semoga kami lalu Kau jadikan manusia yang membangun baru dunia ini menjadi tempat kedamaian, berkat Dia yang menjadi kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai Ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anak-Mu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya Ibu, agar kita saling menaruh cinta kasih. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling menaruh cinta kasih. Dan cinta kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah kalian harus hidup dalam cinta kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaran sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, jangan biarkan daku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamat-Mu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Putra Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Putra Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang yang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, akan menyelamatkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga, jika ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Jika ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di manakah Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus itu jalan yang menuju Allah lewat manusia. Maka perlulah kita saling menaruh cinta kasih. Inilah yang mendasari penjelmaan Allah Putra. Semua orang dijadikan saudara sebapa di surga. Air bah memusnahkan Sodom dan hancur leburnya Yerusalem menjadi gambaran akhir. Lukas mengambil gambaran itu untuk memperingatkan kita, jangan sampai membangun tempat kediaman tetap di dunia. Dunia hanya untuk sementara waktu saja. Kita akan menuju hidup yang lain yang lebih abadi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan dari seluruh keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan juga kami berdoa untuk orang yang sakit, Engkau sembuhkan, dan untuk mereka yang sudah meninggal, Engkau selamatkan. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh campuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, ajarilah kami mengenal hukum-Mu paling utama dalam diri Yesus, agar kami dapat saling menaruh cinta kasih, serta mengatasi segala rintangan dan penderitaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah Engkau yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami.
Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hati aku simpan janji-Mu, agar jangan berdosa terhadap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur telah menerima sabda yang menggembirakan hidup kami. Mohon semoga kami dalam segala tingkah laku kami selalu ingat akan kerukunan dan persaudaraan di antara umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kita doakan dan memohon doa kepada kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, perjalanan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, selalu limpah berkat, perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.